gitu. Ya untung lu cantik, coba kalau misalnya Menarik daya pikat seorang laki-laki. Kemudian yang ketujuh, di area kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya tepat berada di salah satu teras sebuah rumah, yang mana rumah ini adalah rumah Nyai. Sebut saja namanya Nyai Mawar. Jadi dahulunya rumah ini dihuni oleh seorang Nyai yang disebut-sebut sebagai kembang desa. Tapi ketika kita bertanya kepada keluarganya meminta untuk tidak mempublikasikan nama si Nyai ini. Jadi meminta untuk dirahasiakan, Pak Hadi. Jadi kita sebut saja dengan nama samaran ya. Namanya adalah Nyai Mawar. Jadi si Nyai Mawar ini adalah kembang desa di kampung ini. Beliau terkenal dengan suaranya yang begitu merdu. Dulunya dia adalah seorang sinden juga, badannya juga kalau dia lewat orang selalu bikin orang menoleh karena wangi, monok juga, putih juga, luar biasa lah pokoknya. Orang-orang bilang makanya Nyai ini Nyai Mawar. Kembang desa. Ini adalah rumahnya, teman-teman bisa lihat. Tapi sayangnya kebonkannya itu diakibatkan karena susuknya yang dia gunakan, Mbak. Jadi si Nyai Montok ini pakai susuk. susuk apa? Susuk kental manis. Ya. Susuk yang biasa orang-orang dahulu pakai untuk menarik, membuat daya pikat terhadap lawan jenis, Mbak. Jadi susuknya itu ada 7 katanya. Ketika meninggalnya memang, maaf ya, agak sulit, harus diikhtiarkan dulu, dikepretin sama beras padi yang digantung di lumbung padi, dan itu susah. Suara Nyai Mawar. Ini suara Nyai. Jadi si Nyai ini sepertinya tidak terima ketika kita bicarakan kronologisnya. Jadi dia itu memasang 7 susuk ya teman-teman ya. Salah satunya ada di atas ini, apa nih bagian ini, di bawah hidung sini 1, kedua di dagu, ketiga di mata sini ya, keempat di tangan supaya sentuhannya bahayanya itu enak katanya, 4, kelima di dada ini. Saya masih bingung kan, kalau misalnya udah bahaya, misalnya udah montok, udah montok, terus udah bahaya, terus ngapain pakai susuk juga gitu? Begini Bahdi, susuk itu memancarkan aura fungsinya. Kalau kecantikan beda lagi, karena ada orang-orang yang cantik tapi pitayun ngelihatnya, kayak kok sering dihina, sering dihujat. Ada kan orang cakep nih tapi sering dihujat, nah auranya itu yang kurang. Nah ini nih, si Nyai ini auranya bagus,
montok juga Bang Hadi. Karena itu dia auranya bagus karena dia memakai seperti itu. Karena berawal dari ketidakpercaya diri awalnya. Kalau seandainya dipakai susuk berarti orang nggak bakal dibully gitu maksudnya? Ya, tidak dibully. Maksudnya adalah mudah untuk kayak mempesona lah gitu Bang Hadi. Kalau bully mah ya pasti orang namanya iri mah ada aja Bang Hadi. Cuma kan ada yang orang ngebully karena iri, ada orang ngebully karena jelek gitu, karena kayak emang benci gitu ada. Tapi ini orang ngebullying jadi kayak enggak kan, kalau zaman sekarang tuh kayak apa sih namanya? Kalau sekarang memang masih kayak emang kalau misalnya Allah bergerak Bang Hadi. Kalau misalnya good looking kan orang udah pasti nggak bakal ini, nggak bakal ngehujat kalau good looking. Kata siapa, ada aja Bang Hadi. Ada yang good looking tapi ya gitu, tidak enak dipandang gitu, ada. Untung katanya, biasanya kan ada itu komen-komen netizen gitu. Untung lu ganteng, coba kalau jelek. Iya, itu kan ada hujat gitu. Ya kalau misalnya, untung lu cantik, coba kalau misalnya. Woi, coba kalau misalnya. woi. Nyai, Nyai ini. Si Nyai ini Nyai. Tuh, saya tadi belum melanjutkan Bang Hadi potong. Teman-teman sepertinya penasaran. Keenam dan ketujuhnya. Kelima kan di ini kan di dada. Di itulah di bagian dada itu perempuan. Keenamnya itu di bokong sini. Mantap. Iya, supaya ketika jalan tuh ya menarik daya pikat seorang laki-laki. Kemudian yang ketujuh di area kemaluan gitu Bang. Untuk apa gitu? Hah? Supaya badannya ini dipenuhi dengan daya tarik Bang Hadi. Karena memang kan dia kan seorang sinden. Jadi itu apa namanya, tariannya itu itunya itu loh bikin gitu laki-laki pada zaman itu. Oh, berarti kalau misalnya artis-artis zaman sekarang pakai susuk juga dong? Tidak. Orang-orang misalnya orang-orang luar negeri gitu Bang Heri. Tidak juga kan, tergantung kepercayaan. Konten kreator yang suka joget-joget. Tidak juga. Ini tuh kan TikTok. sebenarnya kan ini kan menceritakan zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih marak seperti itu. Sekarang tuh sudah tidak percaya Bang Hadi, sudah luntur kepercayaan semacam itu. Gitu loh. Sebenarnya sih kayaknya lebih ke sugesti ya susuk itu ya. Susuk itu kan sebenarnya sifatnya adalah kayak apa ya, sifat-sifat yang gaib ya, supranatural Bang Hadi. Jadi secara daya tarik kan itu kan, hal daya tarik itu kan sifatnya imajinatif juga dunia supranatural. Jadi itulah yang ditarik gitu. Kalau sekarang tuh orang-orang lebih yang logis pemikirannya. Jadi orang tuh lebih mengejar yang pasti-pasti aja, operasi plastik segala macam gitu. Ini kan kita bercerita zaman dulu, tidak ada operasi plastik seperti sekarang yang marak di Korea sana yang begitu hebat ya kan teknologinya. Zaman dulu mana bisa Bang Hadi. Jadi ya wajah ala kadarnya bagaimana ditopang dengan daya tarik yang daya pikat yang begitu membahana gitu. Jadi gitu loh Bang Hadi. Gitu ya. Iya. Dan dulu pun memang kan ilmu-ilmu begitu kan banyak loh. Bahkan ada sepak bola, dulu kan ada sepak bola tarkam itu antar kampung gitu. Kakinya juga pakai susuk biar kuat batangannya gitu katanya. Buat nendang-nendangnya kuat katanya. Kalau sekarang mah minum susu gitu-gitu ya. Ya kalau sekarang kan ya nggak tahu ya, zaman sekarang masih ada apa nggak, yakin apa enggak. Ya intinya pasti susuk itu lebih ke instan ya. Allahu Akbar, permisi Nyai. Itu. Tapi ini barang-barang ini kok peninggalan dari siapa ini ya? Ini ini sepertinya ini masih ada Nyainya juga, masih di. Ini barang-barang baru loh Bang Heri sebenarnya. Mungkin setelah peninggalan Nyai, keluarganya. Saya juga tidak sempat bertanya ini kepada keluarganya. Atau mungkin dijadikan gudang oleh keluarganya juga, barang-barang bekas gitu Bang Hadi. Jadi si Nyai itu di akhir hidupnya, jadi setelah panjang cerita dia itu emang ya gitu ya, adalah wanita yang kegiatan waktu masa hidupnya kegiatannya kelam lah gitu, kehidupannya kelam. Suaminya belum punya suami? Tidak punya suami. Tapi punya anak gimana? Anaknya itu adalah keluarganya, jadi kayak keponakan-keponakannya. Saya juga tidak tahu Bang Hadi, ceritanya Bang Hadi kayaknya sebegitu detail banget. Ya kan saya mau tahu kan. Ya nggak tahu apakah dia sebenarnya, ya kan itu hal yang sifatnya apa namanya, privasi. Saya nggak mungkin nanya ke dia, ibu kamu anak bapaknya siapa gitu kan, namanya juga sering dipakai
Nah, Bang Adi. Apa yang dipakai? Nyai ini kan sering dipakai. Nah ini kan ya kembang desa dan juga sering dipakai karena dulunya adalah seorang sinden yang montok itu, Bang Adi. Ya mungkin dulu kan belum ada gitu ya, belum ada kondom dulu tuh. Jadi gitu Bang Adi, kebobolan mungkin ya, saya nggak tahu. Bang Adi nanya hal yang privasi ke keluarganya bisa digebugin nih Bang Adi. Saya juga bingung. Ya itu nggak usah dibahas lah pokoknya. Pokoknya ini sih juga dapat info ceritakan dari tetangga-tetangganya. Itu. Gitu Bang Adi. Jadi usut mengucut beliau meninggal di sini. Setelah meninggal kan ya udah udah dikuburin lah intinya. Udah dikuburin, kita ke kamarnya. Dia meninggal di kamar ini Bang Adi. Nah, dia meninggal di kamar ini Bang Adi. Ada orang. Ini kamarnya. Tepat di sini beliau meninggal, menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, pada saat dia setelah meninggal kan meninggal itu kan berontak promesi Nyai Mawar. Kan susah ya meninggalnya itu ya, diikhtiarin lah, dikepretin kayak padi dari lumbung padi itu menurut si yang biasa masang susuk gitu. Jadi menurut kayak petuah ya lah gitu. Setelah ngeri banget, setelah dikuburin meninggal kan. Nah dia ini waktu semasa hidupnya suka banget makan nasi goreng Pak. Si Nyai ini, Nyai Mawar ini, ketika si tukang nasi goreng lewat, tukang nasi goreng ini nggak tahu kalau si Nyai ini sudah meninggal. Tiba-tiba ketika tukang nasi goreng lewat, nasi goreng ting gitu kan, dipanggil lah si Nyai, Bang nasi goreng. Setan Nyai. Iya, dia pesan nasi goreng. Hantu Nyai. Iya, ternyata hantu kan, tapi si nasi goreng ini nggak tahu. Dia bikinin, pas dikasih ke keluarganya, dia bingung. Lah, tadi yang pesan siapa? Tanya ke keluarganya. Si Nyai mah udah meninggal, kata keluarganya. Langsung jatuh dari tangannya si nasi gorengnya itu. Nasi gorengnya makanya gitu mah. Berarti kalau misalnya pakai susu, kalau udah jadi nenek tetap mengikat gitu gimana? Memikat. Bang Adi emang nggak tahu ada ini cerita pemuda atau maling yang memperkosa nenek usia 69 tahun. Itu gara-gara si nenek pakai susu? Bukan. Maksudnya itu yang tidak pakai susu aja itu diperkosa Bang Adi oleh laki-laki. Apalagi yang pakai susu. Nek. Anjay, si Nyai. Ini stroller ini. Punya bayi. Nah, berpikir saya. Itulah paling mengerikan. Nah, jadi kita cuma dapat kebagian gini doang nih. Rumahnya emang kecil ya kelihatannya. Coba lihat rumahnya, ya Allah. Itu udah rumah rayap ya. Ya gitu teman-teman. Jadi di sini adalah gudangnya juga nih, kamar mandi. Kamar mandinya tua ya? Ini kamar juga kurang tahu Pak nih. Kamar mandi apa ya? Kamar. Oh, ini gudang ini. Oke, Bang Heri, apalagi kita ini udah mentok sih. Gitu Bang, cerita juga selesai. Di atas juga ada tawon, Bang Adi sundul boleh. Hati-hati kalau aku sundul. Itu aja Bang Adi, gimana nih ceritanya? Ini kita ambil ujiannya atau gimana? Ya boleh. Kita ambil ini. Kita langsung lanjut tadi nyali aja. Semoga ketika adu nyali nanti kita panggil ya roh-roh, arwah-arwah dari si Nyai Mawar. Oke teman-teman, selama kita tadi penelusuran hanya ada suara-suara sama gerakan, suara mengeram terutama sama gerakan barang-barang. Oke pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.